Halo semua, perkenalkan saya Putu Sintia Pranadita, absen 30 dari kelas 12 IPA 3. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang pencegahan korosi di sekitar. Sebelum ke pencegahannya, saya akan menjelaskan pengertian korosi tersebut. Korosi atau perkaratan adalah peristiwa perusakan logam oleh karena terjadinya reaksi kimia antara logam dengan zat di lingkungannya membentuk senyawa yang tak dikehendaki. Contoh peristiwa korosi antara lain karat pada besi, pudarnya warna mengkilap pada perak, dan munculnya warna kehijauan pada tembaga. Reaksi kimia yang terjadi termasuk proses elektrokimia di mana terjadi reaksi oksidasi logam yang membentuk senyawa oksida logam ataupun sulfida logam. Untuk contoh yang akan saya gunakan adalah pagar besi rumah yang berkarat. Pada contoh tersebut, ada beberapa yang akan saya bahas, yaitu proses perkaratan pada besi, faktor penyebab korosi pada besi, dan cara mencegah korosi pada besi. Untuk pembahasan pertama, yaitu proses perkaratan pada besi terjadi karena tercampurnya hidrogen dan oksigen dengan atom pada besi yang kemudian menyebabkan karat muncul di permukaan besi. Akibat dari proses ini, terbentuklah senyawa kimia baru yang membentuk oksida besi atau karat. Untuk pembahasan nomor 2, yaitu faktor penyebab korosi pada besi. Yang pertama, konsentrasi H2O dan O2. Pada konsentrasi ini, kelembaban yang lebih tinggi bisa menyebabkan besi lebih cepat berkarat. Kemudian nomor 2, ada permukaan logam yang tidak rata. Nah, jadi logam yang permukaannya tidak rata akan mudah mengalami korosi. Hal itu diakibatkan oleh terbentuknya kutub-kutub muatan di permukaan logamnya. Kutub muatan tersebut ada yang berperan sebagai anoda dan katoda. Kemudian nomor 3 ada pH. Jadi pada suasana yang lebih asam atau pH-nya kurang dari 7, maka reaksi korosi akan lebih cepat. Kemudian ada keberadaan elektrolit. Jadi elektrolit merupakan tempat atau media yang menjadi tempat berlangsungnya transfer muatan. Hal itu mengakibatkan oksigen di udara lebih mudah mengikat elektron. Contohnya, air hujan yang bersifat asam dan air laut yang bersifat asin maupun menjadi media percepatan korosi. Kemudian yang terakhir ada suhu. Yang terakhir yaitu pembahasan nomor 3, cara mencegah korosi pada besi. Yang pertama, menggunakan lapisan pelindung untuk mencegah kontak langsung dengan H2O dan O2. Yang kedua, menggunakan perlindungan katoda yang menggunakan logam lain yang lebih reaktif sebagai anoda korban. Contohnya, pipa besi yang ditanam di bawah tanah dihubungkan dengan batang magnesium. Yang ketiga, menyuplai listrik dari luar. Dan yang terakhir, melapisi besi menggunakan cat khusus besi. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.